Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah AKPI. Di sini kita akan membahas mengenai keragaan alat tangkap Jerman, Seno, dan Setnet di Indonesia. Kami dari kelompok 5, berikut adalah anggota kelompok 5. Selanjutnya akan langsung masuk ke materi, saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Ini merupakan gambaran umum dari alat zero. Jadi zero ini yaitu yang pertama kemudian sementara dalam menuju ke kantong. Selanjutnya ada pintu. Pintu ini mempunyai dua kipas. Kipas ini untuk sepasang sayap. Sayap ini berfungsi untuk mempercepat arah gerak ikan menuju ke kantong atau bagnet. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagnet atau kantong. Ini biasanya memiliki untuk menampung berbagai jenis ikan. Selanjutnya jermal atau kelong. Jermal atau kelong ini terdiri dari berbagai ukuran dan bentuk yang sama atau 4 persegi. Kelong ini biasanya berukuran 9 kali 9 meter di bagian atas dan 11 kali 11 meter di bagian bawahnya. Satu unit kelong ini biasanya ada satu rumah kelong yang di atas ini, lalu waring untuk menangkap ikan, serok, 2 lampu petromak, ancak untuk tempat hasil tangkapan, dan perlengkapan masak seperti kuali, tunggu masak, kayu bakar, dan garam. Selanjutnya ada setnet. Setnet ini merupakan perangkap berukuran besar yang dipasang menetap secara terus-menerus di aliran arus yang sangat deras. Setnet ini merupakan perangkap yang dimodifikasi dari Jepang. Setnet ini dihitung atau dibuat berpedoman kepada Matsunaga. Next. Oke, selanjutnya ada armada penangkapan ikan. Yang pertama itu adalah tangkap sero. Sero ditempatkan di sekitaran pantai yang minim gelombang dan arus. Untuk menuju sero dan mengambil hasil tangkapan, umumnya dapat menggunakan perahu biasa atau kapal dengan mesin penggerak PK. Biasanya perahu yang digunakan memiliki ukuran LOA sebesar 9 meter, B 60 cm, dan C-nya 50 cm. Yang selanjutnya ada alat tangkap jermal. Berdasarkan daerah penangkapannya, jermal dioperasikan hampir seperti sero, yakni pada daerah pasang surut yang tidak memiliki arus atau gelombang besar, sehingga armada penangkapan pada alat jermal dapat berupa perahu biasa atau kapal dengan ukuran GT yang tidak terlalu besar. Yang ketiga ada alat tangkap setnet, yaitu setnet dipasang di perairan yang memiliki arus dan gelombang yang deras serta dipengaruhi oleh peristiwa upwelling, sehingga pengoperasian setnet memerlukan armada kapal dengan ukuran GT yang cukup besar. Selanjutnya ada metode pengoperasian alat tangkap. Yang pertama itu ada sero. Setelah sampai di lokasi penangkapan ikan di mana sero dipasang menetap, maka tali yang mengikat mulut kantong terdapat di dasar kantong dilepaskan. Kemudian mulut kantong diangkat sedikit demi sedikit dan pinggir kantong dililit agar celah kantong tertutup. Setelah semua tali pengikat dilepaskan, maka kantong akan ditarik secara perlahan-lahan dan luas kantong dipersempit sehingga ikan berkumpul pada satu bagian. Ikan yang berkumpul dikeluarkan dari kantong dengan menggunakan serok dan dinaikkan ke atas perahu. Next. Yang kedua, ada jermal atau kerong. Kegiatan penangkapan ikan ini dimulai dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Setelah lampu dipasang, diletakkan pada tempat yang telah ditentukan, yaitu tengah-tengah waring, dan dibiarkan sampai terlihat adanya gerombolan ikan. Lampu berguna untuk menarik ikan untuk datang. Apabila ikan sudah berkumpul, arus lautnya sudah agak tenang, waring diputar, lalu di lampu petromak diangkat, dan salah satunya untuk memfokuskan ikan pada satu lampu. Next. Yang ketiga ada setnet. Next. Next, Kiki.
Oke, ada setnet. Sistem tali temali rangka setnet terdiri dari tali poton dan tali cabang. Posisi badan setnet dipilih pada posisi yang relatif datar, sehingga panjang tali ponton relatif sama. Nah, tali ini tuh terdiri dari 5 unit tali ponton dan 8 unit tali pembantu. Satu tali ponton utama dipasang pada bagian ujung. Pada bagian penaju atau leader net dilengkapi tali cabang yang panjangnya disesuaikan. Dengan penambahan satu kantong, maka kebutuhan jumlah sandbag bertambah dari 2.500 menjadi 3.000 yang masing-masing beratnya 60 kilo. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada alat bantu penangkapan, yaitu mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Boleh langsung di next. Yang pertama ada alat tangkap sero, yaitu alat tangkap sero yang berada di perairan Dakiring menggunakan jenis jaring waring dengan mata jaring sebesar 4 kali 3 mm. Penggunaan mata jaring yang tergolong kecil dapat membahayakan keanekaragaman hayati, habitat, kelestarian sumber daya ikan target, dan mengakibatkan ukuran hasil tangkap di bawah standar line at first maturity. Alat bantu penangkapan yaitu seser atau serok yang digunakan untuk mengambil hasil tangkapan. Seser ini memiliki panjang sebesar 2,5 menggunakan jenis jaring yaitu waring dengan ukuran 4 kali 3 mm. Boleh langsung di next. Ada alat tangkap jermal. Jika menyesuaikan dengan pengoperasian alat tangkap jermal memerlukan penggunaan alat bantu seser atau serok untuk mengambil hasil tangkapan dan penangkap sebelum dilakukan pengangkutan. Selain serok, penggunaan jermal juga dibantu dengan lampu, umumnya yang digunakan berupa lampu Petromax dan ancak untuk tempat hasil tangkapan ikan. Tangkap setnet, penelitian yang dilaksanakan di perairan Teluk Kaba, Desa Sangkima Lama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur menggunakan alat tangkap setnet. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah komponen yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang terdiri atas bola lampu LED dan dioperasikan dengan menggunakan baterai 12 volt sebanyak 3 buah. Oke, selanjutnya ada daerah operasi penangkapan. Penangkapan ikan atau fishing ground itu merupakan suatu wilayah perairan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penangkapan atau daerah yang diduga terdapat gerombolan ikan. Jenis ikannya juga beragam di fishing ground, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Next. Yang pertama itu ada jermal, alat tangkap jermal. Grafi dari lumpur dan lumpur pasir tidak keras. Daerah penangkapan jermal adalah daerah-daerah pantai dan daerah teluk, di mana ikan-ikan itu bermigrasi ke daerah tersebut. Aru pada daerah penangkapan alat tangkap jermal itu harus sekecil mungkin ataupun tidak ada sama sekali. Cakupan wilayah tangan alat tangkap jermal ini terdiri di Panipahan, Bagan Siapi-api, Pulau Merbau, Imigrasi Hilir di Riau, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sero, di mana alat tangkap sero itu biasanya dioperasikan pada pantai. Lokasi pengoperasian alat tangkap sero umumnya berada pada zona pasang surut atau litoral yang seringkali mengalami kekeringan dan penggenangan air laut secara berkala. Cakupan wilayah pemasangan alat tangkap sero itu berada di pesisir kota Palopo. Next. Selanjutnya ada setnet. Setnet merupakan alat tangkap yang memiliki produktivitas hasil tangkapan yang tinggi jika ditempatkan pada lokasi daerah penangkapan ikan yang merupakan jalur migrasi atau ruaya ikan-ikan target tangkapan dengan karakteristik perairan yang subur dan memiliki kandungan klorofil A yang tinggi, yang ditandai dengan adanya fenomena oceanografi sebagai upwelling, frontal zone, dan pola arus permukaan. Kecepatan arusnya juga harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap performa alat maupun komposisi hasil tangkapan. Cakupan wilayahnya ini terdapat di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berikutnya, komparasi antara sumber yang telah kami dapatkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, itu pada alat tangkap sero, dia umumnya memiliki ukuran yang variatif dan antar tiangnya berkisar 1,5 meter jaraknya. Kemudian menggunakan mata jaring yang berukuran 4 kali 3 mm dan alat bantunya berupa seser atau serok untuk mengambil hasil tangkapan. Nah, karena serok ini ditaruhnya di
sekitar perairan pantai, biasanya cukup menggunakan perahu atau perahu bermesin, itu sekitar 10 PK. Sedangkan pada peraturan Menteri Kelautan, itu sero maksimalnya dibantu dengan kapal berukuran 5 GT, kemudian kurang dari atau sama dengan 100 meter, dan dioperasikan di seluruh WPP NRI pada jalur penangkapan ikan 1A, itu kisaran 0 sampai 2 mil laut. Next. Kemudian kalau ada alat tangkap terbuat dari kayu dengan kisaran panjangnya 15 meter, dibantu dengan lampu petromak yang tidak terlalu terang di tengah-tengah waring, kemudian dioperasikan sama seperti sero di topografi yang perairannya itu berlumpur, ditujukan agar pemasangan jermal ini bisa lebih mudah. Kemudian untuk armada penangkapannya sama juga seperti sero, tidak diperlukan kapal dengan ukuran GT berlebih, bisa menggunakan perahu biasa. Jika dibandingkan dengan peraturan menteri, itu maksimal ukurannya 2000 watt, ukuran lampunya 2000 watt, kemudian dioperasikan di seluruh WPP NRI pada jalur penangkapan 1A sama seperti sero, dan menggunakan kapal berukuran maksimal 5 GT. Dan yang terakhir, setnet spesifik yang menyatakan ukuran dari jaring setnet yang digunakan. Tapi setnet ini ditaruh di wilayah yang memang untuk jalur migrasi atau ruaya ikan. Jadi ditempatkan pada daerah yang memiliki arus atau gelombang yang cukup deras. Sehingga diperlukan kapal motor atau kapal dengan ukuran GT yang cukup besar. Nah, kemudian jika ditinjau dari peraturan menteri, ini ada spesifikasi khusus yang terbagi menjadi 3 klasifikasi pada pembagian alat tangkap setnet. Bisa dilihat pada slide, itu digantungkan dengan ukuran panjang penajunya, mata jaring penajunya, dan juga kapasitas dari kapal motornya. Baik, untuk hasil tangkapan, dari hasil tangkapan sero ada 2 kelompok, yaitu hasil tangkapan utama dan hasil tangkapan sampingan, dengan total tangkapan jumlahnya 20.546. Nah, next, hasil tangkapan jermal. Untuk hasil tangkapan jermal, menurut data di sini ada howling 1 dan howling 2. Howling 1 sebanyak 92,9 kg dan howling 2 sebanyak 102,9 kg. Nah, untuk ikan terbanyaknya itu ada rinyau. Next, hasil tangkap setnet. Untuk hasil tangkap setnet di sini hasil terbanyaknya ada ikan peperek dengan jumlah tangkapan 21.378. Nah, hasil tangkapan menjadi materi terakhir dari kami. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.